Halo, nama saya Isti. Saya umur saya 43 tahun. Saya Oda dari 2006. Saya mempunyai anak 4 dan dengan satu anak yang positif. Eh, Sekarang saya single parents. Aku terinfeksi dari suami aku yang pertama. Perasaannya gimana ya? Kecewa aja gitu. Kenapa saat ditinggalin itu dia bukannya kasih warisan harta yang banyak atau yang bisa kita buat bahagia, tetapi kenapa penyakit yang dia kasih ke istri gitu kan, sampai yang terkena bukan istri aja, anak pertama istri positif. Itulah kenapa sangat banget itu bikin hati istri kecewa ya. Itu istri saat ditinggalin tuh bener-bener single punya anak, nggak kerja, akhirnya anak itu sakit-sakitan dan lumayan berjuang lama untuk saat itu. Ternyata anak saya terkena TB awalnya. Jadi sebenarnya awalnya tahu penyakit itu tuh bukan dari istri, dari anak istri. Hampir ada keinginan bunuh diri ya, karena kan memang istri waktu itu memang nggak tahu kalau ternyata HIV itu bisa berumur panjang ya kan. Makanya peran penting komunitas atau dukungan teman-teman sebaya itu penting banget sih menurut aku, karena akhirnya dengan itu aku terbantu gitu kan. Teman-teman banyak kok, teman-teman ini ngedukung kita dari support atau ilmu atau ya berbagi informasi itu penting sebenarnya. Poin aku, karena aku mengetahui bahwa HIV itu bisa diobatin ya kan, terus bisa tidak menularkan ke pasangan gitu dengan kita mematuhi minum obat. Pada saat itu alhamdulillah pasangan istri negatif. Negatif dan akhirnya dia mau terima istri dengan status istri HIV. Terus sekarang kan dengan suami istri yang pertama yang kedua ini mempunyai anak 3, alhamdulillah mereka negatif HIV. Jadi pada saat itu dia kecanduan sabu, akhirnya ke gap atau apa dia di tempat kerja ketahuan, akhirnya diponis sekitar 4 tahun 6 bulan. Jadi selama 4 tahun itu ya aku ngidupin anak aku sendiri ya kan. Ya pada saat itu ya gimana ya, gua hancur gitu, karena gua bukan yang dulu lagi cuman punya tanggung jawab 1. Kalau sekarang kan udah tanggung jawabnya udah 4. Bebannya udah mungkin udah berat banget di pundak istri, dan nggak tahu nih harus gimana ya kan. Pada saat itu ya bener-bener kacau lah ya. Di saat dia masuk ada musibah lagi yang gue hadapin. Tiba-tiba pada saat mau lebaran itu saya terkena musibah, rumah saya kebakaran di tahun 2019. Dan itu lebih benar-benar aduh, nggak bisa deh di apa ya, nggak bisa diungkapin dengan perasaan istri, karena ya saat itu benar-benar telanjang, kayak kita tuh nggak punya apa-apa, udah nggak ada yang bisa gue bawa gitu. Anak-anak aja telanjang itu pada saat itu, memang mereka habis mandi ya kan. Ya udah, yang gue bawa cuman badan yang dipakai, baju yang dipakai, dengan anak-anak yang masih telanjang, dan gue gendong gitu kan, minta tolong ke siapa lagi, orang terdekat gue yang tersayang ada di dalam. Toh dia nggak bisa ngelakuin apapun saat itu.
sehari-hari saya kerjanya mendampingi teman-teman ODIP di layanan puskesmas di Kecamatan Senen. Saya ngedampingin untuk sehari aja bisa 5 atau 6 atau lebih, karena kan di sana yang kunjungan per hari itu lumayan banyak, yang memang benar-benar butuh untuk konseling atau curhat mereka gitu terkait dengan obat atau masalah, kadang-kadang masalah pribadi mereka cerita. Saya mengenal Isti dari sekitar mungkin tahun 2010-an, 2012. Dia orang yang perempuan yang cukup tangguh. Saya lihat ya kan, dia mandiri juga. Ya walaupun dia perempuan dengan jarak tempuhnya yang sangat jauh juga, dia cukup tanggung jawab dengan wilayah kerjanya dia. Terbukti dari beberapa kali saya turun ke lapangan bareng dia. Semua teman-teman di lapangan kenal dengan dia. Terus teman-teman juga responnya cukup positif dengan dia. Iya bang, Isti sering ngedampingin kita buat kayak cek-cek kesehatan tambahan yang lain, cek CD4 atau pertemuan pun kita selalu dibilangin sama Isti ngumpul di mana, jam berapa. Itu pasti teman-teman di lapangan itu responnya cukup positif, dan itu yang membuat saya kagum dengan Isti gitu. Aku menikmati pekerjaan ini karena aku senang ya kan, maksudnya senang aja gitu ngebantu teman-teman itu bisa survive seperti aku, walaupun mungkin mereka beda pandangan mereka atau apapun cara mereka untuk bangkit buat diri mereka itu susah, karena kan semuanya kan balik lagi ke orangnya sendiri. Butuh untuk kesabaran mendampingi teman-teman ODIP gitu kan. Ya sabar banget deh pokoknya deh, nggak bisa sekali dua kali untuk support mereka, jadi intens itu berulang terus. Untuk saat ini sih layanan yang Isti tempati sih baik ya kan, ARV-nya juga lancar, tidak ada keterlambatan untuk pengobatan teman-teman tuh lancar, nggak ada, malah mereka mendapatkan MMD gitu kan. Karena masih ada sih sebagian yang layanan yang memang masih diskriminasi ya. Kadang-kadang memang edukasi buat para dokter atau perawat itu kadang masih ada sebagian yang belum paham gitu. Ilmu atau apapun itu nggak stuck di situ gitu, harus ada penambahan atau peningkatan. Karena ilmu itu, pengetahuan itu kan nggak mungkin, oh ini hanya di sini. Pasti ada, kayak misalnya HIV itu ada pengobatannya lebih lanjut gitu. Jadi perlu untuk peningkatan kapasitas buat teman-teman pendamping dan teman-teman ODIP yang lainnya. Halo, perkenalkan saya dengan Dr. Maria sebagai PJ HIV di Puskesmas Kecamatan Senen. Oke, soal Mbak Isti cukup membantu di Puskesmas ini terutama bagi pendampingan pasien, terutama untuk mendampingi pasien-pasien wanita, karena biasanya pasien wanita akan lebih terbuka dan lebih nyambung untuk diajak berbicara dengan pendamping yang wanita juga. Dan Mbak Isti juga cukup membantu dalam hal pendampingan untuk pengambilan obat, pendaftaran, lalu mendampingi jika memang ada masalah menjembatani antara pasien dengan dokter. Spirit Isti itu anak-anak. Walaupun gua positif, gua nggak mau ngeliatin loh ke anak-anak gua, ih mak gua penyakitan. Gue harus berjuang nih ke anak-anak gue nih biar mereka bisa jadi orang, walaupun dengan ekonomi Isti seadanya, biar mereka tuh punya budi pekerti yang baik, jangan seperti bapaknya gitu loh. Gue nggak pingin tuh anak-anak gue kayak bapaknya gitu. Isti perempuan tangguh.